Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yudi, bagaimana kabarnya? Siang juga Pak Amang, Alhamdulillah kabar baik. Mohon maaf nih Pak Yud, bisa minta waktunya sebentar Pak? Oh siap Pak Amang, kebetulan saya lagi senggang. Kira-kira Pak Amang mau ngobrolin apa nih? Iya nih Pak Yud, saya mau ngobrolin tentang masalah yang saya hadapi saat ini untuk dipecahkan Pak. Memangnya ada masalah apa dengan Pak Amang? Coba ceritakan. Jadi gini nih Pak Yudi, saat ini banyak sekali pekerjaan dan tugas-tugas yang harus diselesaikan tepat di akhir bulan ini secara bersamaan. Baik tugas pokok saya sebagai guru penjas Hmm, yang harus tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan murid, tugas sebagai operator sekolah yang harus diselesaikan atau deadline bulan ini juga, misalnya seperti menyelesaikan pak integritas, hmm, e-kinerja, dan input RKS tahun 2024 di aplikasi Arkas. Ditambah lagi ada tugas orientasi P3 dan tugas-tugas lain sebagai CGP yang juga harus selesai akhir bulan ini Pak. Jadi saya tuh merasa pusing dan bingung nih Pak Yud. Iya, iya, Gimana? iya. Ya? Jadi begitu ya Pak Amang. Sekarang Pak Amang sedang menghadapi masalah pekerjaan yang banyak yang kebetulan deadline-nya adalah harus diselesaikan bulan ini juga. Iya, iya, iya Hmm, Pak. Oke, mohon maaf nih Pak Amang kalau boleh saya tahu, kira-kira Pak Amang ini merangkap jabatan sebagai guru penjas dan sebagai operator sekolah sudah berapa lama ya Pak? Saya merangkap jabatan sebagai guru penjas dan operator sekolah kurang lebih sudah 10 tahun Pak Yud. Oh, sudah 10 tahun lebih ya? Iya, Lumayan lama juga itu Pak. iya, iya. Baik, kalau begitu dari pengalaman Pak Amang yang sudah lumayan lama tersebut, apakah sebelumnya Pak Amang pernah juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu harus menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan dengan waktu yang ditentukan? Pernah Pak Yud, pernah. Bahkan saya sering harus menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam waktu yang berdekatan atau bersamaan Pak Yud. Tetapi Oke. untuk situasi sekarang ini situasi dan kondisinya berbeda Pak Yud. Kalau sebelumnya mungkin tidak ada tugas-tugas orientasi P3K dan tugas-tugas CGP. Jadi sebelumnya itu hanya sebagai guru penjas dan operator. Tapi sekarang kondisinya ada tugas lain orientasi P3K dan juga CGP. Sedangkan sekarang ada tugas-tugas tambahan tersebut. Makanya sekarang ini saya merasa pusing dan bingung harus bagaimana nih Pak Yud. Oh, oke, oke. Baik. Berarti sebelumnya Pak Amang sudah pernah ya menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam waktu yang berdekatan atau bersamaan, tetapi untuk yang sekarang ini kasusnya agak sedikit berbeda ya Pak Amang ya. Betul sekali Karena Pak Yud. memang kondisi Pak Amang sekarang ini ada tugas tambahan, yaitu untuk mengerjakan tugas apa tadi, orientasi P3K dan juga tugas-tugas di CGP. Bukankah seperti itu Pak Amang? Betul sekali Pak Yud, betul. Baik. Kalau begitu dari permasalahan Pamang tersebut, jika dari angka 1 sampai 10, nah kira-kira ada di angka berapa ini, Pak? Dari angka 1 sampai 10 untuk pengalaman permasalahan-permasalahan yang pernah saya alami sebelumnya ada di angka 6 Pak Yud. Mhm. Nah, dan untuk permasalahan yang saat ini saya hadapi ada di angka 8. Oke. Berarti, permasalahan yang dihadapi Pak Amang saat ini lebih kompleks dan lebih berat ya, dari permasalahan sebelumnya. Iya, betul sekali Pak Yud. Baik, kalau begitu kira-kira ada gambaran nggak dari Pak Amang untuk dapat menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai dengan deadline yang ditentukan? Misalkan, dari pengalaman Pak Amang dalam menyelesaikan permasalahan sebelum-sebelumnya. Iya Pak Yud, saya punya gambaran dan rencana untuk dapat menyelesaikan
pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu dengan cara saya akan berkoordinasi kepada kepala sekolah dan rekan kerja saya yang saya anggap mampu membantu tugas-tugas saya sebagai operator sekolah, untuk mendelegasikan sementara Mhm. tugas-tugas saya sebagai operator tersebut kepada rekan yang saya tunjuk, di bawah bimbingan dan arahan saya. Sehingga saya bisa lebih fokus dengan tugas-tugas personal saya sebagai guru penjas, tugas-tugas orientasi P3K, dan tugas-tugas CGP. Sehingga diharapkan semua pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan deadline-nya. Oh, baik baik. Itu ide yang sangat bagus, Pak Amang ya. Lalu untuk tugas-tugas personal Pak Amang sendiri, bagaimana, cara Pak Amang dapat menyelesaikannya? Untuk tugas-tugas personal, saya akan membuat rencana atau target kerja pekerjaan saya tersebut dengan cara saya akan meluangkan waktu siang hari minimal 4 jam dan malam hari 4 jam untuk menyelesaikan tugas-tugas personal saya tersebut. Sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat terselesaikan sesuai rencana dan tepat waktu. Oke, saya kira itu solusi yang cerdas ya menurut saya. Lalu, sekarang dari yang sudah Pak Amang rencanakan, kira-kira mulai kapan ya Pak Amang akan menjalankan rencana tersebut? Untuk tugas-tugas personal, saya sudah mulai kerjakan Pak Yud, sudah mulai Mhm, satu persatu saya kerjakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. ya. Selanjutnya, saya akan langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja yang saya percayai untuk membantu tugas saya sebagai operator dan mendelegasikan tugas-tugas saya tersebut. Begitu Pak Oke Yud. oke. Baik, itu ide yang sangat bagus sekali saya kira Pak Amang ya. Saya doakan semoga, semuanya, dari permasalahan Pak Amang ini bisa terselesaikan dan berjalan sesuai dengan rencana Pak Amang. Amin amin. Terima kasih Pak Yud atas waktunya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa ngobrol bareng sama Pak Yudi dan mendapat banyak pencerahan dalam menyelesaikan permasalahan saya saat ini. Terima kasih banyak Pak Yud, sekali lagi saya ucapkan. Oke, sama-sama Pak Amang, sehat dan bahagia selalu ya buat Pak Amang. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak Yud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Baik Pak Amang, karena sesi coaching sudah selesai, nah sekarang, saya mau bertanya kepada Pak Amang, apa yang Pak Amang rasakan pada saat di coaching tadi? Saya merasa sangat senang sekali bisa berbagi, eee, ngobrol bersama coach, yaitu Pak Yudi, sehingga saya Mhm, tercerahkan tentang permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi itu, sehingga, bisa menemukan solusi yang terbaik, yaitu diantaranya mendelegasikan tugas kepada rekan kerja yang dianggap saya mampu, itu Pak Yudi. oke. Baik, terima kasih Pak Amang atas umpan baliknya. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar. Selamat siang Pak Amang. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Yud. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak Yudi agak murung, tidak bersemangat nih, tidak seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu nih? Iya nih Pak Amang,
mohon maaf sebelumnya kalau saya jadi mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa Pak Yud, santai saja. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Amang bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Yud. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Iya nih, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Masalahnya apa Pak Yud? Coba ceritakan. Apa yang sedang Pak Yudi rasakan? Barangkali mungkin saya bisa bantu. Iya nih Pak Amang, Bapak ingat nggak waktu beberapa hari yang lalu Iya Pak iya. kepala sekolah kan melakukan supervisi di Iya iya. kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari beliau. Wah, bagaimana bisa Pak Yud? Lalu apa yang membuat Pak Yudi mendapat teguran dari Pak Kepala Sekolah tersebut? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya nggak begitu serius, Pak. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Pak Yud? Yaitu Pak Kepala Sekolah mengkritik tentang proses Hmm, belajar mengajar saya, Pak. proses mengajar yang bagaimana yang dikritik oleh Pak Kepala Sekolah? Apakah Pak Yudi tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau ada hal yang lain? Kalau boleh saya tahu, Pak. Ya, begini, Pak, beliau itu sepertinya kurang setuju waktu saya Hmm. mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Yudi dengan respon dari Bapak Kepala Sekolah tersebut? Ya, jujur aja Pak Amang, saya langsung menyampaikan kepada beliau kalau Hmm. selama ini ya saya mengajar menggunakan berbagai sumber. Hmm, Biasanya saya iya, gunakan dari buku referensi di perpustakaan, betul. yang penting kan mengacu pada kurikulum. Betul betul betul. Nah, tetapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya merasa tersinggung. Begitu. Jadi masalahnya begitu ya, Pak Yud. Kalau Mhm. begitu saya tanya, selama ini apa yang Pak Yudi lakukan di dalam proses belajar mengajarnya? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber, misalnya dari buku di perpustakaan, atau mungkin kadang saya mengajak siswa untuk Mmm, menonton video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Apa sajalah, Pak, pokoknya. lalu mengapa Pak Yudi tidak menggunakan buku teks? Ya, kalau menurut saya sih sumber belajar itu kan yang saya gunakan ini ya tentu saja, sudah memudahkan siswa, apalagi memang siswa saya amati sudah termotivasi dan tentu saja yang saya lakukan tetap mengacu pada kurikulum, begitu Pak Amang. Oh, memang sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Pak Yudi itu sudah bagus, Pak Yud. Nah, bagaimana hasilnya saat Pak Yudi mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan Pak, karakter siswa itu berbeda-beda dan kebutuhan belajarnya juga tentunya berbeda-beda. Bagaimana? Mmm, iya juga ya Pak, kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya Pak Amang? Iya iya. Iya, jadi selama ini memang saya jujur ya ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Pak. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Kepala Sekolah kemarin itu adalah seperti itu Pak, supaya Pak Yudi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya juga ya, Pak. Saya pikir ada benarnya juga, Pak Amang. Oke, sekarang setelah Pak Yudi bercerita, bagaimana perasaannya? Ya, terus terang aja, Pak, beberapa hari ini saya memang merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain jadi Hmm. agak terbengkalai nih, Pak. Baiklah Pak Yudi, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Yudi merasa tidak nyaman adalah
saat supervisi itu ya. Mhm. Karena mungkin Pak Yudi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika Pak Kepala Sekolah memperingatkan Pak Yudi, malah Pak Yudi memberikan argumen sehingga mungkin hal itu membuat beliau merasa tersinggung. Mungkin seperti itu ya Pak Yudi? Iya, Pak Amang, kira-kira seperti itu masalahnya. Kira-kira dari angka 1 sampai 10 untuk pengalaman permasalahan-permasalahan sebelumnya yang pernah saya hadapi ada di angka berapa Pak Yudi? Itu permasalahan Pak Yudi tersebut. Jadi gini, Pak, dari angka 1 sampai 10 untuk pengalaman permasalahan-permasalahan sebelumnya yang memang sudah saya hadapi, itu hanya ada di angka 6. Dan untuk masalah ini saya kira ada di angka 8, Pak. Oke, berarti permasalahan yang dihadapi Pak Yudi saat ini lebih kompleks dari dan lebih berat dari permasalahan sebelumnya ya? Ya, saya kira begitu, Pak. Baiklah Pak Yudi, dari apa yang sudah Pak Yudi sampaikan, sekarang apa rencana Pak Yudi ke depannya? Ya, mungkin setelah ini saya akan menemui Pak Kepala Sekolah Ya, ya, ya. dan hal pertama yang saya lakukan adalah saya akan meminta maaf kepada beliau. Ya, ya. Ya, saya menyadari apa yang beliau maksudkan itu baik untuk saya dan juga murid-murid di kelas. Kemudian terkait proses belajar, ya kedepannya juga saya akan menggunakan buku teks dan meminta Iya. saran kepada beliau tentang bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Luar biasa sekali Pak Yudi. Itu yang saya kira rencana yang bagus. Lalu bagaimana dengan proses mengajar Pak Yudi selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan menggunakan buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti Ya. sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena memang siswa itu sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke, langkah yang Pak Yudi ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi jika sudah berurusan dengan atasan. Saya agak khawatir, takut salah langkah lagi, Pak. Syukurlah kalau Pak Yudi sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Pak Yudi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Yudi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Pak Kepala Sekolah tentang penggunaan buku teks. Lalu kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan Pak Yudi untuk melakukan komitmen tersebut? Itu. Nah, itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru di KKG. Jadi, nanti kami bisa sama-sama saling berbagi. Intinya seperti itu, Nah, Pak. itu ide yang sangat bagus sekali Pak Yudi. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Yudi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak Amang untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Pak. Ya, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Pak Amang. Amin, amin. Sama-sama Pak Yudi. Sukses selalu. Oke, Pak Amang, terima kasih. Bagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Baik, Pak Yudi, tadi kita sudah ngobrol bareng, melakukan proses coaching. Sekarang setelah proses tadi, apa yang Pak Yudi rasakan setelah mengikuti proses coaching tadi? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Amang sudah meluangkan waktu untuk saya dan membantu saya, terutama dalam menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah, memang dari yang tadi saya rasakan, saya sudah merasa lega dan juga merasa senang. Kenapa? Karena akhirnya saya bisa tercerahkan
dan mendapat solusi dari permasalahan saya ini, Pak Amang. Nah, sehingga setelah ini saya mampu untuk merencanakan rencana ke depannya seperti apa. Begitu Pak Amang saya kira. Ya, sama-sama Pak Yudi. Saya juga ikut senang karena permasalahan Pak Yudi bisa terselesaikan dan tercerahkan. Terima kasih Pak Yudi atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majukan pendidikan